Coba bayangin deh, kalian lagi main game, terus nggak sengaja nemu glitch yang bikin duit atau item kalian jadi nggak terbatas. Asik banget kan? Nah, gimana kalau gue bilang, sistem keuangan global yang kita pakai setiap hari itu ternyata berjalan di atas glitch yang persis kayak gitu? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Ini tuh bukan cuma omong kosong atau teori konspirasi ya. Ini beneran cara kerja sistem keuangan modern kita. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas gimana bank bisa pakai sebuah mekanisme yang sering disebut sebagai glitch uang tak terbatas. Angka ini bukan cuma buat bikin heboh. Ini adalah gambaran dari sebuah proses nyata yang namanya fractional reserve banking. Anggap aja ini adalah cheat code bawaan yang udah ada di dalam game ekonomi yang kita semua, suka atau nggak suka, lagi mainin. Oke, sebelum kita masuk ke cara kerja glitch-nya, kita mesti lurusin dulu satu pemahaman yang paling dasar. Soalnya kebanyakan dari kita itu cuma diajarin level tutorialnya aja. Dan di situ, wah banyak banget salah kaprah soal apa itu bank. Kita tuh seringnya mikir bank itu kayak berangkas raksasa atau item chest di game. Kita taruh gold kita di sana, terus kita pikir bank cuma minjemin sebagian kecil dari tumpukan gold fisik yang ada di dalam berangkas itu. Ternyata, konsep itu salah besar. Nah, ini bagian yang mulai seru nih. Uang yang dipakai bank buat transfer-transferan antar mereka, namanya cadangan bank, itu ternyata beda sama uang yang kita tabung. Anggap aja ini semacam mata uang premium khusus buat para player kelas kakap, yaitu bank. Dan yang nyediain, ya developer gamenya, alias bank sentrang. Uang kita itu cuma jadi pemicunya doang. Siap, sekarang kita masuk ke inti permainannya. Kita bakal lihat gimana para player bank ini bisa menciptakan gold atau uang baru, literally dari ketidakadaan hanya dengan satu klik persetujuan pinjaman. Ini dia jurus kombonya, lo nabung 1 juta. Terus, bank bikin pinjaman baru senilai 900.000. Nah, pinjaman ini bukan dari uang lo, tapi uang digital baru yang diciptakan saat itu juga. Ajaibnya, total uang di game ekonomi kita jadi nambah. Uang pinjaman itu terus dibelanjakan, masuk lagi ke bank lain, dan combo yang sama diulang lagi, dan lagi. Jadi, poin yang paling penting untuk kalian ngerti adalah, ini tuh bukan bug yang nggak disengaja. Ini adalah fitur utama dari game ini. Sengaja dirancang sama para developer, biar jumlah uang di perekonomian terus berkembang. Dulu, sebenarnya ada aturan yang ngebatasin glitch ini. Bank itu wajib nyimpen sebagian kecil dari setiap simpanan, katakanlah 10%, sebagai cadangan. Ini tuh kayak semacam cooldown time di game, buat ngebatasin seberapa sering mereka bisa nge-spam combo penggandaan uang ini. Tapi, ini dia plot twist-nya. Di banyak negara maju, termasuk di Amerika Serikat, para developer gamenya ini udah ngeset cooldown time itu jadi 0%. Iya, bener, 0. Artinya apa? Secara teori, batas untuk melipat gandakan uang jadi hampir nggak ada sama sekali. Gue tahu apa yang kalian pikirin sekarang. Kalau gold bisa diciptain segampang itu, terus apa yang terjadi kalau gamenya tiba-tiba error atau crash? Apa aja risikonya? Sehebat-hebatnya glitch ini, sistemnya jadi rapuh banget. Bayangin aja kita lagi nyusun kartu domino setinggi-tingginya. Kelihatannya emang keren, tapi sekali kesenggol dikit aja, semuanya bisa langsung ambruk berantakan. Nah, inilah momen horor di dunia perbankan, bank run. Kalau dianalogikan ke game, ini tuh kayak semua player di satu server tiba-tiba panik berjamaah dan mau cash out item mereka jadi uang nyata di waktu yang bersamaan. Apa yang terjadi? Ya servernya langsung crash. Semuanya dimulai dari satu hal, kepanikan. Ketika para player udah nggak percaya lagi sama stabilitas server bank. Mereka semua langsung lari, mencoba narik semua gold digital mereka jadi uang tunai secara serentak. Dan karena bank emang nggak pernah nyimpan semua gold itu dalam bentuk fisik, karena sebagian besar udah jadi pinjaman digital, servernya pun collapse, game over. Dan ini bukan cuma teori loh, server crash terbesar pernah terjadi waktu depresi besar di Amerika. Efek dominonya nganculin ekonomi. Nah, dari situ, para developer akhirnya bikin semacam asuransi player, kayak LPS di Indonesia. Tujuannya buat mencegah kepanikan massal kayak gini terjadi lagi. Oke, muncul pertanyaan penting. Kalau syarat cadangannya udah 0%, kenapa bank nggak nge-spam glitch ini sampai ekonominya hancur lebur? Apa yang sebenarnya nahan mereka? Ternyata masih ada 2 aturan main lain yang fungsinya kayak balancing patch buat ngejaga game ini biar nggak rusak-rusak amat. Batasan pertama itu namanya modal. Gampangnya,
Ini tuh kayak health bar atau HP-nya bank. Kalau ada pinjaman macet, HP mereka berkurang. Batasan kedua itu likuiditas. Anggap aja ini stamina bar atau mana punya bank. Tanpa stamina, bank nggak bisa ngapa-ngapain, termasuk bayar penarikan kita. Nah, inilah alasannya kenapa walaupun mereka bisa menciptakan uang dari ketiadaan, bank tetap aja milih-milih nasabah. Soalnya, health bar mereka itu terbatas. Dan kalau stamina bar mereka sampai habis, mereka bisa langsung kalah. Jadi, ya mereka nggak bisa sembarangan ngasih pinjaman. Sistem ini memang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi sekarang, setelah kalian tahu cheat code-nya, tahu juga resiko server crash-nya, pertanyaannya jadi beda. Menurut kalian, game ini dengan segala risikonya masih sepadan nggak sih buat terus kita mainin?